melanjutkan perhitungan biaya rata tertimbang. Model perhitungan biaya rata tertimbang memperlakukan biaya awal, persediaan, dan output setara yang mengikutinya sebagai milik periode waktu berjalan, atau yang periode waktu berjalan itu berarti yang dilakukan gitu ya, diproses. Hal ini dilakukan dengan menambahkan biaya produksi awal barang dalam proses pada muncul selama periode berjalan. Jumlah biaya diperlakukan sebagai jumlah biaya produksi periode berjalan. Persediaan awal output dan output periode berjalan juga digabungkan dalam perhitungan unit setara. Dengan metode rata tertimbang, output unit setara dihitung dengan menambahkan unit yang telah selesai pada unit setara akhir barang dalam proses. Perhatikan bahwa unit setara pada awal barang dalam proses dimasukkan dalam perhitungan. Konsekuensinya, unit-unit ini dihitung sebagai bagian dari output unit setara periode berjalan. Ketika kita membuat laporan produksi, nanti meskipun metodenya rata tertimbang atau FIFO, kita harus membuat deskripsi sebagai berikut, mulai dari secara fisik, perhitungan unit setara, biaya per unit, penilaian persediaan, dan yang terakhir rekonsiliasi biaya. Langsung ke contoh metode rata tertimbang. Oke, ini diperumpamakan biaya produksi Departemen Pasukan Health Blend untuk bulan Juli. Produksinya unit dalam proses pada tanggal 1 Juli 75% selesai dengan total 20.000. Kemudian yang telah selesai dan yang ditransfer keluar itu jumlahnya menjadi 50.000. Dari mana, Bu? Berarti kalau jumlahnya 50.000, itu yang telah selesai itu 20.000, ditransfer keluarnya sebesar 30.000. Dari 50.000 dikurangi 20.000. Sehingga kalau dijumlah untuk bulan Juli yang telah selesai dan transfer keluar yaitu 20.000 ditambah 30.000, totalnya 50.000. Jumlah unit dalam proses tanggal 31 Juli berarti hari terakhir di bulan Juli dengan 25% selesai itu 10.000. Jadi yang selesai nanti ya 25% dikalikan 10.000. Barang dalam proses biayanya pada tanggal 1 Juli itu sebesar 3.525. Biaya yang ditambahkan selama bulan Juli 10.125 US dollar. Tampilan 6/14 menggambarkan kegunaan metode rata tertimbang untuk mengalokasikan biaya produksi pada unit yang ditransfer keluar dan unit terdapat pada akhir barang dalam proses. Perhatikan bahwa biaya dan persediaan awal barang dalam proses BWIP beginning work in process itu disatukan dengan biaya yang ditambahkan dengan jumlah 13.650 di rata-rata dan dibebankan untuk unit ditransfer keluar dan unit pada persediaan akhir barang dalam proses yaitu ending work in process atau EWIP. Oke, kita membuat laporan produksinya. Yang pertama langkahnya yaitu aliran unit secara fisik. Dari tampilan 6/14 kita mengetahui unit fisik berjumlah 60.000. Jelas ya ini dari mana? Dari 50.000 ditambahkan 10.000. Ini tidak ditotal semua karena 20 ini sudah termasuk ke 50.000. Oke, pada contoh ini 20.000 unit berasal dari persediaan awal. Sebanyak 40.000 unit lainnya mulai dikerjakan pada bulan Juni. Dari 40 unit, 10 unit tetap dalam persediaan akhir, 25% telah selesai. Analisis unit fisik biasanya diselesaikan dengan menyiapkan laporan aliran fisik, ditunjukkan pada tampilan 6/13. 6/13. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, di sini adalah biaya persediaan awal dalam proses 3525 ditambahkan biaya Juli selama bulan Juli 10.125 sehingga total jumlah biayanya 13.650. Nah, ini adalah outputnya, produksinya. Tadi berjumlah 60.000 US dollar ya, total selama bulan Juli. Nah, dikatakan ini ada 2 kotak sebenarnya. Satu kotak kalau full itu berisikan 10.000. Jadi di sini kalau 20.000
totalnya ada 2 kotak full. Kemudian unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan ditambahkan 30.000. Nah, ada 3 kotak full, sehingga kalau dijumlahkan itu berjumlah 50.000 ini. Oke, tambahkan lagi persediaan akhir barang dan proses. Tadi kan dikatakan itu kan 10.000 nih, ya kan? Tetapi yang selesai hanya 25% ya. Nah, tadi seperempatnya, sehingga didapatkan 2.500 karena 25% selesai, sehingga unit setaranya itu hanya 52.500. Nah, ini keterangannya ya, kalau selesai semua satu kotak full. Kemudian pembebanan biayanya berapa? Biaya per unitnya berarti 13.650 dibagi dengan 52.500 ini, sehingga biaya per unitnya didapatkan 0,26. Ditransfer keluar totalnya 50.000 dari ini nih, 50.000. Nah, total dari 20 plus dengan 30.000. Transfer keluar totalnya 13.000. Persediaan akhir dalam proses 0,26 dikalikan 2.500 unit setaranya, total unit setaranya, sehingga jumlah biaya yang dibebankan 13.650. Ternyata sama, meskipun untuk produksinya itu ada yang berbeda dari jumlah unit setaranya. Oke, kemudian langkah kedua, menghitung unit setara, langkah-langkah kedua. Oke, ini ya, unit setara langkah kedua. Dengan informasi yang ditampilkan pada laporan aliran fisik, unit setara berdasarkan rata tertimbang untuk bulan Juli dapat dihitung. Tampilan 6/16 perhatikan bahwa output Juli dihitung sebanyak 52.500 unit. Dari 50.000 unit telah selesai ditransfer keluar dan 250 setara dari persediaan akhir. Oke. Langkah ketiga, perhitungan biaya per unitnya sekarang. Biaya per unitnya yang didapatkan bisa kita cek. Unit yang telah terselesaikan nanti silakan dibuka, ini agak tidak kelihatan, oke. Untuk unit yang telah diselesaikan 50.000, kemudian ditambahkan unit pada persediaan akhir barang dalam proses dikalikan bagian yang selesai, berarti 10.000 dikalikan 25% didapatkan 2.500, sehingga output unit setaranya sebesar 52.500. Biaya per unitnya berarti 13.650 dibagi dengan unit setaranya 52.500, sehingga biaya per unit setaranya 0,26 US dollar. Yang keempat, penilaian persediaan. Yang menggunakan biaya per unit 0,26 US dollar, biaya yang ditransfer keluar dari Departemen Pengapsuan yaitu 13.000 US dollar dari 50.000 unit dikalikan 0,26 unit, dan biaya barang dalam proses akhir yaitu 650 dari 250 kali 0,26. Jadi untuk penilaian persediaan ini nanti biaya per unit setara dikalikan dengan jumlah unit setara yang telah didapatkan, yang ini tadi, yang ada di sisi pojok kanan dari masing-masing unit setaranya. Kayak gitu ya, berarti 50 dikalikan 0,26 ditambahkan lagi 0,26 dikalikan 2.500. Sekarang rekonsiliasi biayanya. Jadi rekonsiliasi biaya itu membandingkan biaya yang dikerjakan awal, kemudian dibandingkan lagi dengan biaya ketika unit setara tadi. Nah, jadi kalau yang atas ini adalah penilaian dari unit setara tadi, ya kan, 13.000 didapatkan dari 50.000 unit dikalikan 0,26 ini, kemudian 650 dari 2.500 unit setara dikalikan dengan 0,26. Kemudian yang paling bawah ini adalah biaya yang telah dikeluarkan health plan, yang ini tadi loh. Nah, yang diperumpamakan, diilustrasikan. Ternyata untuk rekonsiliasi biaya di sini terjadi persamaan, otomatis tidak ada kesalahan dalam mengerjakan maupun dalam menghitung dan mengeluarkan uangnya. Langkah 1-5 menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menyiapkan laporan produksi untuk Departemen Peracikan. Evaluasi
evaluasi metode rata tertimbang. Nah, ini adalah evaluasi laporannya. Oke, ini adalah informasi, mulai dari informasi unitnya, mohon maaf tidak kelihatan ya, informasi unitnya, kemudian informasi biaya yang dikeluarkan, kemudian ini adalah informasi dari perhitungan akhirnya. Oke. Kemudian langsung ke bagian pembebanan yang tidak seragam dari input manufaktur. Sejauh ini kita menganggap barang dalam proses telah 60% selesai. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang diperlukan, dan 40% sisanya diperlukan untuk menyelesaikan unit produksi. Oke, barang dalam proses departemen peracikan yang telah selesai 50%, sehubungan dengan input konversi, dan akan selesai 100% sehubungan dengan input bahan baku. Namun dalam departemen pembotolan 50% selesai, dengan konversi akan selesai 100% sehubungan dengan jumlah botol dan transfer masuk kapsul-kapsul yang sudah terisi. Oke. Nih, untuk mengilustrasikan, asumsikan departemen peracikan memiliki data berikut. Unit dalam proses 1 September 50% selesai ya, 10.000. Kemudian unit yang telah selesai dan ditransfer keluar, berarti ditotalkan didapatkan 60.000. Dari mana? Dari 10.000 ditambahkan 50.000, sehingga 10.000 ini sudah masuk ke bagian 60.000 karena telah selesai dan ditransfer keluar. Pada September akhir 40% selesai dengan jumlahnya sebesar 20.000. Biayanya kita lihat, biayanya barang dalam proses sebesar 1.600 untuk bahan baku, biaya konversinya 200, jumlahnya 1.800. Ya, saat ini berarti bahan bakunya 12.000, biaya konversinya 3.200, 15.200. Nah, sehingga kalau ditotalkan itu berjumlah 80.000 ya, untuk produksinya dari 60.000 ditambahkan 20.000. Unit di persediaan awal dalam proses 10.000. Unit yang mulai dikerjakan selama bulan September 70.000. Dari mana pun? Nah, barang awal dalam proses kan 10.000 nih, ini berarti kalau dikurangi 60.000, 50.000 kan ya. Nah, 50.000 nanti ditambahkan 20.000 ini adalah ditransfer keluar ini nih, yang mulai dikerjakan. Jumlah unit yang diperhitungkan sebesar 80.000. Next, kemudian unit yang telah diperhitungkan, unit yang telah selesai dan ditransfer keluar, telah dimulai dan selesai 50.000 ya. Kemudian awal barang dalam prosesnya 10.000, yang ini loh. Nah, jadi ini kalau dipecah itu barang yang awalnya 10.000, yang telah diproses 50.000, karena 10.000 ini masuk ke include 60.000. Unit yang persediaan akhir barang dalam proses 40% selesai 20.000, sehingga unit yang telah diperhitungkan sebesar 80.000. Oke, unit yang telah selesai 60-60, bahan konversinya kemudian ditambah dengan unit persediaan akhir barang dalam proses dikalikan bagian yang telah selesai. Untuk bahan baku yang telah selesai 100%, sedangkan untuk konversinya 40%. Sehingga unit output setaranya untuk bahan baku 80.000, untuk konversinya 68.000. Di sini dijelaskan bahwa untuk bahan bakunya itu 100% selesai, sedangkan untuk konversinya 40% selesai. Contoh perhitungan sebagai berikut. Kita mau mencari biaya per unitnya dari setiap kategori bahan baku dan kategori konversi. 1.600 ini didapatkan dari bahan bakunya ini loh. Nah, 1.600 ditambah dengan 12.000 kan ya. Nah, ini nanti silakan diganti, bukan 13.000 melainkan 12.000 dari sini. Jadi nanti yang bagian bahan baku ditambahkan bahan baku, yang konversi ditambahkan dengan konversi. Kemudian